Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ramadhani Luki, Faris, Faiz, Devi Nazifa, Robiata Sania, dan Marsenda Faiza. Dan hari ini akan membahas mengenai perangkat lunak bebas dan berlisensi. Yang pertama adalah profesi untuk perangkat lunak. Yang pertama ada sistem analis. Sistem analis menganalisis sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari sistem yang telah ada, kelebihan dan kekurangan, studi kelayakan, maupun desain sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua ada programmer yang akan mengimplementasikan rancangan sistem, yaitu membuat program atau coding. Kemudian ada web designer. Di sini web designer bertugas untuk melakukan analisis perencanaan dan desain proyek perangkat lunak berbasis web. Web programmer juga ada, yaitu bertugas untuk mengimplementasikan rancangan dari yang telah dibuat oleh seorang web designer. Kemudian ada lisensi perangkat lunak. Di sini lisensi perangkat lunak itu apa sih? Jadi, lisensi perangkat lunak itu adalah pemberian izin tentang pemakaian perangkat lunak dan dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Di sini ada lisensi tanpa konsekuensi ekonomi dan dengan konsekuensi ekonomi. Untuk lisensi non-commercial use, biasanya itu diperuntukkan bagi kalangan pendidikan tertentu di bidang sosial. Sifatnya tidak komersial, namun dengan batasan tertentu. Sedangkan untuk lisensi shareware, yaitu mengizinkan pemakaian menggunakan atau menyalin tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Tidak dibatasi oleh waktu pemakaiannya. Biasanya adalah perangkat lunak dari perusahaan kecil. Lisensi freeware biasanya ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberi fasilitas tambahan. Kemudian ada lisensi royalty free binaries, yaitu serupa dengan lisensi freeware, namun produk yang ditawarkan adalah library yang fungsinya melengkapi perangkat lunak yang sudah ada. Lisensi open source, yaitu lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Jenis-jenisnya seperti ada GNU or GPL, the FreeBSD, dan DMPL. Sekarang adalah perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas itu apa sih? Jadi perangkat bebas lunak adalah, atau perangkat lunak bebas adalah kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja, dan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak. Kemudian untuk produktivitas PLD, yaitu penggunaan yang lebih luas pada program yang dikembangkan, kemampuan untuk mengadaptasi program yang ada untuk diubah, dibandingkan memulai dari awal, pendidikan lebih baik dari programmer, dan eliminasi duplikasi usaha pengembangan. Kerugian menghalangi perangkat lunak bebas adalah semakin sedikit masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Kemudian, tidak ada juga pengguna program yang beradaptasi atau memperbaiki program tersebut, atau pengembang lain tidak dapat mempelajari program tersebut yang mengakibatkan perangkat lunak bebas ini akan mengalami kerugian. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep haki. Apa itu konsep haki? Haki dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual seorang manusia. Karya-karya intelektual tersebut bisa ada di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Terdapat macam-macam haki. Yang pertama ada hak cipta atau biasa kita kenal dengan sebutan copyright. Hak cipta sendiri adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah hak cipta memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Kemudian yang kedua ada paten yang merupakan melindungi sebuah ide
dan seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara kerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Selanjutnya ada merek dagang. Merek dagang itu biasanya digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Kemudian ada merek dagang juga rahasia dagang atau secret trade, itu adalah sebuah kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitor-kompetitornya. Oke, sekian saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.